Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah. Faidatun. Ada berapa? Dan 68. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah min ghairi kayfin wa inhisharin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Min ghairi kaifin, dari tanpa sifat benda. Min ghairi kaifin, dari tanpa sifat benda, wan hisarin, dan tanpa batasan, yang dimaksud tanpa tempat. Waftarad, dan mewajibkan oleh Allah alaihi, atasnya Rasulullah, khamsan, akan 5 waktu salat. Ba'da khamsina farad, setelah 5 waktu fardu salat. Nah, bait syair ini menegaskan dari Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah ketika Mi'raj dengan hatinya, tanpa tempat dan tanpa arah, tanpa bentuk dan tanpa ukuran, tanpa jarak dan tanpa ruang. Artinya bahwa Rasulullah yang berada di tempat tersebut, adapun Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, karena itu maka tidak boleh dikatakan bahwa tujuan Mi'raj Rasulullah untuk bertemu Allah, lalu diyakini bahwa Allah berada di arah atas dan Rasulullah naik ke sana untuk berjumpa dengannya. Na'udzubillah. Itu adalah keyakinan rusak. Tujuan Mi'raj adalah untuk memuliakan Rasulullah dengan diperlihatkan kepadanya tanda-tanda keagungan Allah di alam atas, tanda-tanda kekuasaannya. Nah, maka di bait ini Sayyid Al-Marzuqi mengatakan min ghairi kaifin wan hisharin. Awal atau bait sebelumnya mengatakan wa ba'da Isra'in urujun lis-sama. Setelah Isra, uruj, naik ke langit. Hatta ra'an nabiyyu rabban kallama, hingga ketika Mi'raj tersebut Rasulullah melihat Allah, yang dimaksud dengan hatinya, dan mendengar kalam zat Allah, yaitu kalam yang bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Dan juga pada saat Mi'raj tersebut difardukanlah oleh Allah kepada Rasulullah akan 5 waktu salat, yang semula 50, kemudian diringankan menjadi 5 waktu salat. Asyarhu, qaulun nazimi, perkataan penazam, min ghairi kaifin, dalam bait syairnya mengatakan min ghairi kaifin wan hisarin. Min ghairi kaifin ay anna Allah, artinya bahwa Allah Ta'ala la yusafu, tidak disifati bisifatil jismi, dengan sifat-sifat tubuh, kal harakati, seperti gerak, was sukuni, dan diam, wal launi, dan warna,
wat-tu'umi dan rasa, wa nahwi dzalika dan seumpama demikian itu. Fallahu maka Allah laisa jisman, bukan tubuh, bukan fisik, bukan benda, bukan jisim kasif, bukan benda kasif. Wa huwa dan dia benda kasif, ma yudbatu itu sesuatu yang diraba atau disentuh, bil yadi dengan tangan, kal insani seperti manusia, wasyajari dan pohon, wasyamsi dan matahari, wal ma'i dan air, wan nari dan api. Allah bukan jisim kasib, benda yang dapat disentuh, diraba, digenggam. Walaysa jisman latifan dan bukan jisim latif, bukan benda latif. Apa itu benda latif? Wa huwa dan dia benda latif, ma la yudbatu sesuatu yang tidak dapat digenggam atau disentuh, bil yadi dengan tangan, kan nuri seperti cahaya atau sinar. An-nur yang dimaksud di sini adalah sinar. Waz-zalami dan kegelapan, war-ruhi dan ruh, wal hawai dan udara. Allah bukan jisim kasif, juga bukan jisim latif. Allah bukan benda, maha suci dari segala bentuk dan ukuran. Sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Wa qaulun nazimi lanjut dan bermula perkataan penazam, wan hisarin dalam baitnya, min ghairi kaifin wan hisarin, ai artinya annallaha sesungguhnya Allah Ta'ala mawjudun itu ada, bila makanin dengan tanpa tempat, wala jihatin dan tanpa arah, la yaskunus samaa tidak bertempat di langit, wala yaskunul arsya dan tidak bertempat oleh Allah al-arsya akan arsh. Arsh adalah makhluk Allah paling besar bentuknya, ada di atas langit ketujuh dan merupakan langit-langit bagi surga. Jadi ciptaan Allah atau makhluk Allah yang paling besar bentuknya adalah arsh. Sehingga diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa huwa rabbul arshil azim. Wa huwa dan dia Allah rabbul arsh, Tuhan pemilik arsh al-azim yang besar. Padahal Allah adalah rabbu kulli syai', Tuhan pemilik pencipta segala sesuatu. Tapi mengapa dalam ayat ini Allah hanya menyebut arsh, wa huwa rabbul arsh, adalah untuk menunjukkan bahwa kalau yang makhluk terbesar bentuknya dikuasai dan diciptakan oleh Allah, maka itu mengisyaratkan bahwa apa-apa yang lebih kecil daripada itu atau di bawah arsh, semuanya yang bentuknya di bawah arsh, maka semua itu otomatis juga ciptaan Allah. Nah, tidak boleh dikatakan Allah bertempat atau bersemayam atau duduk di atas arsh. Oleh karena arsh adalah ciptaan Allah dan Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Wa qala sayyiduna Ali, telah berkata oleh sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, innallaha
sesungguhnya Allah khalaqal arsya, menciptakan al-arsya akan arsh, izharan, karena menampakkan atau untuk menampakkan likudratihi, bagi tanda kudrahnya, tanda kekuasaannya, walam yattakhidhu, dan tidak menjadikannya akan arsh makanan, sebagai tempat lidzatihi, bagi zatnya. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Nah, maka tidak boleh dikatakan Allah bertempat di atas arsy. Allah tidak membutuhkan kepada tempat. Allah ada tanpa tempat. Wa qala, dan telah berkata oleh Sayyiduna Ali, kana Allahu wa la makana. Kana Allahu, ada Allah, yang dimaksud tanpa permulaan, wala makana, dan tidak ada tempat, wa huwal ana, dan dia Allah sekarang. Nah, sekarang ini yang dimaksud disandarkan kepada kita, bukan berarti bahwa Allah terikat oleh waktu dan zaman, tidak, tetapi yang dimaksud bagi kita sekarang, ala ma alaihi kana, atas apa yang ada dia Allah sebagaimana semula. Yang dimaksud tanpa tempat, tidak berubah. Sebelum diciptakan tempat, Allah ada tanpa tempat, maka setelah tempat diciptakan, Allah tidak berubah. Allah tetap pada sifatnya semula, ada tanpa tempat. Itu perkataan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Awradahu, telah menukilnya atau mendatangkannya akan perkataan Sayyidina Ali Abu Mansurin oleh Imam Abu Mansur Al-Baghdadi fi kitabih, dalam kitabnya Al-Farqi Bainal Firaqi. Ini kitab isinya penjelasan tentang firqah dalam Islam, atau golongan-golongan yang oleh Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan lainnya menyebutkan bahwa umatnya ini akan terpecah hingga 73 golongan. Lalu kata Rasulullah, dinyatakan kulluhum finnar, semua mereka akan masuk neraka, illa wahidah, kecuali satu yang selamat. Nah, jadi di kitab ini Al-Farqu Bainal Firaq, penyebutan firqah-firqah yang 73 golongan tersebut. Lalu di bagian akhir dari kitab ini penjelasan kelompok yang selamat itu tadi, yang satu ini, yang disebut dengan Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, yang kemudian dikenal dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah ini adalah kelompok yang memegang teguh ajaran Rasulullah. Wal Jamaah, al-Jamaah yang dimaksud adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka, para sahabat Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti mereka, yang merupakan kelompok terbesar atau kelompok mayoritas dari umat Rasulullah ini. Nah, di penyebutan atau di penjelasan kelompok yang satu ini, Al-Firqatun Najiyah ini, bagian terakhir dari kitab Al-Farqu Bainal Firaq, dikutip kesepakatan, ijma', konsensus, kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan apa? Ditulis di kitab ini, redaksinya begini. Mereka mengatakan apa? Wa ajma'u ala anna Allah la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zaman. Wa ajma'u, dan bersepakat mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat ini, ala anna Allah, atas sesungguhnya Allah, la yahwihi makanun, tidak diliputi oleh tempat.
wala yajri alaihi zaman, dan tidak berlaku atasnya zaman atau waktu. Artinya Allah tidak terikat oleh waktu. Tempat dan waktu adalah ciptaan Allah. Allah tidak terikat oleh ciptaannya, tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Lalu di bawahnya setelah mengutip ijma' konsensus ulama Ahlus Sunnah ini, dikutip perkataan Sayyidina Ali ini, kanallahu wala makan wa huwa al-ana ala ma alaihi kan. Juga mengatakan Sayyidina Ali mengatakan innallaha khalaqal arsha izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Allah yang menciptakan arsy bukan untuk menjadikan tempat bagi zatnya, tetapi untuk menampakkan tanda-tanda kekuasaannya. Allah yang menciptakan alam ini, Allah tidak membutuhkan kepada alam ini. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tidak membutuhkan kepada seluruh alam ini. Apa itu alam? Alam itu kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah, termasuk arsy bagian daripada alam, langit bagian daripada alam. Maka tidak boleh dikatakan Allah bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy. Tetapi keyakinan yang benar, Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Lanjut. Wa amma qauluhu ta'ala, dan adapun firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Falaysa ma'nahu, maka bukanlah maknanya, makna firman Allah tersebut, al-julusu. Falaysa ma'nahu al-julusa awil istiqrara wal qu'uda. Bukanlah makna istawa dalam ayat tersebut duduk, awil istiqrara atau bersemayam, wal qu'uda dan al-qu'ud. Al-qu'ud artinya sama dengan duduk, dengan al-julus artinya duduk. Wa man fassarahu, dan siapa orang fassarahu menafsirkan akan firman Allah tersebut, bihi dengannya, al-julus dengan makna duduk atau bertempat, fahuwa kafirun, maka dia seorang kafir. Na'udzubillah. Mengapa? Karena orang yang berkeyakinan demikian, maka berarti dia menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Sama juga dengan mengatakan Allah memiliki bentuk dan ukuran. Itu disebut dengan aqidah tashbih. Aqidah tashbih, keyakinan penyerupaan Allah dengan ciptaannya, dan itu adalah keyakinan sesat. Jelas-jelas mendustakan firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Allah berfirman apa? Laisa kamitslihi syai'. Dia Allah tidak menyerupai segala apapun. Innama ma'nal ayati, sesungguhnya adalah makna ayat tersebut, qaharal arsya, menguasai arsy. Qahara, menguasai, dia Allah al-arsya, akan arsy. Jadi makna istawa dalam ayat ini yang sesuai bagi keagungan Allah dan kesuciannya adalah apa? Menguasai. Istawa artinya apa? Qahara, menguasai. Wa hadza, dan ini makna, yaitu makna qaharal arsy,
yaliqu billahi, layak atau sesuai bagi Allah, lianna Allah, karena sesungguhnya Allah sama nafsahu, telah menamakan akan zatnya sendiri. Faqala, maka berfirman oleh Allah, Allahul wahidul qahhar. Allah menyebutkan dalam Al-Quran Al-Wahidul Qahhar, Dia Allah Al-Wahid, yang tidak ada sekutu baginya, Al-Qahhar, yang maha menguasai. Nah, sehingga apabila dimaknai istawa dalam makna qahara, dan memang kata istawa dalam bahasa Arab, di antara kandungan maknanya ini dia, qahara. Istawa ay qahara, artinya menguasai. Maka itu sesuai dan cocok bagi kesucian Allah dan keagungannya. Mengapa? Karena Allah sendiri menamakan zatnya dengan Al-Qahhar, yang maha menguasai. Lidza, karena ini, yusammi, menamakan, al-muslimuna, oleh orang-orang Islam, abna'ahum, akan anak-anak mereka, Abdul Qahir wa Abdul Qahhar. Banyak nggak yang namanya begitu? Banyak. Mengapa? Karena Al-Qahir atau Al-Qahhar adalah nama Allah. Sehingga banyak orang Islam menamakan anak mereka dengan Abdul Qahir atau Abdul Qahhar. Walam yusammi, dan tidak ada menamakan, ahadun, oleh seorang pun, minal muslimin, dari orang-orang Islam, ibnahu, akan anaknya, bi Abdil Jalisi, dengan Abdul Jalis. Karena Al-Jalis itu artinya duduk, yang duduk. Karena apa? Sifat duduk bukan sifat Allah, itu sifat benda. Ada orang Islam menamakan anaknya dengan Abdul Jalis, hamba Allah yang maha duduk. Nauzubillah. Enggak ada nama begitu. Mengapa? Karena Al-Jalis bukan nama Allah. Al-Julus, duduk, adalah sifat benda. Tidak ada orang Islam menamakan anaknya dengan Abdul Jalis atau Abdul Qa'id. Al-Qa'id artinya yang duduk. Nah, jadi Al-Jalis dan Al-Qa'id bukan nama Allah. Nah, sehingga apabila diartikan firman Allah istawa dalam ayat itu tadi, surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, difahami istawa dalam makna duduk, maka rusak akidahnya. Berarti dia apa? Menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Meyakini berarti Allah memiliki bentuk dan ukuran. Meyakini berarti Allah membutuhkan kepada arasy. Nauzubillah. Juga meyakini berarti Allah berubah. Semula tanpa arasy, kemudian bertempat di atas arasy. Berubah. Nauzubillah. Perubahan itu menunjukkan kebaharuan. Kalau Allah baharu, maka berarti sama dengan ciptaannya. Para ulama kita mengatakan at-taghayyuru akbaru alamatil hudus. Perubahan itu adalah tanda besar atau tanda yang sangat-sangat nyata dari kebaharuan. Perubahan itu menunjukkan kebaharuan. Mustahil Allah berubah. Maka tidak boleh dikatakan semula tanpa arasy, kemudian berubah menjadi duduk, bertempat, atau bersemayam di atas arasy. Nauzubillah. Maka berarti Allah baharu karena berubah. Dan kalau Allah baharu, maka berarti sama seperti manusia atau makhluk lainnya. Boleh terjadi baginya sesuatu apa yang dapat terjadi pada umumnya manusia, daripada apa? Kehancuran, kepunahan, kematian. Nauzubillah. Rusak keyakinan demikian itu.
Lanjut. Qauluhu, perkataan penazam Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Waftarad dalam baitnya itu, min ghairi kaifin wa hisarin, waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Ay, artinya aujaballahu, telah mewajibkan oleh Allah, khamsa salawatin, akan 5 salat, alaihi, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala ummatihi, dan atas umatnya, bisualihi, dengan permohonannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahu, kepada Allah Ta'ala. Jadi semula 50, kemudian Rasulullah memohon kepada Allah supaya diringankan terus hingga mencapai 5 waktu. Bitarji'i Musa, dengan menyuruh kembali oleh Musa, ba'da an aujaballahu, setelah bahwa mewajibkan oleh Allah, alaihim, atas mereka, khamsina salatan, akan 50 waktu salat. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan lainnya diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah berada di tempat di mana beliau dapat wahyu dari Allah, perintah salat ketika malam Mi'raj tersebut, lalu Rasulullah turun ke langit ke-7, kemudian langit ke-6. Di langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Di langit ke-7 ada Nabi Ibrahim. Tetapi pas di langit ke-6 di stop oleh Nabi Musa. Tanya oleh Nabi Musa, apa yang diwajibkan atau diperintahkan oleh Allah atas umatmu? Kata Rasulullah, 50 waktu salat. 50 salat. Lalu kata Nabi Musa, nah ini redaksinya begini dalam hadis ini, irji' ila rabbik wasalhut takhfif. Kembalilah, ini makna harfiahnya ini, kembalilah engkau ke Tuhanmu. Ini jangan salah paham, yang dimaksud ila haitsu auhallahu ilaika, artinya kembali ke tempat di mana Allah mewahyukan kepadamu. Salhut takhfif atau sal rabbaka takhfif, mintalah kepada Tuhanmu untuk diringankan. Nah, jadi ingat-ingat ini redaksi hadis ini, jangan disalahpahami bahwa Nabi Musa menyuruh kembali Rasulullah, yang dimaksud kembali ke tempat di mana Rasulullah mendapat wahyu dari Allah. Maka kemudian Rasulullah naik lagi ke tempat semula, berdoa, mohon diringankan. Setelah diringankan kemudian turun lagi. Tanya lagi oleh Nabi Musa, berapa diringankan? Sekian. Kata Nabi Musa, masih berat, kembali ke sana, mohon pada Allah untuk diringankan. Naik lagi, itu berulang-ulang sampai kemudian tetaplah 5 waktu sholat. Setelah 5 waktu dan kemudian diwahyukan kepada Rasulullah, 5 waktu itu sama dengan 50 waktu, karena satu kebaikan itu bernilai 10 kebaikan. Al-hasanatu bi'ashri amsalihah. Ada pelajaran penting di sini. Ini pelajaran penting, yaitu Nabi Musa sudah meninggal belum? Ketika itu sudah meninggal. Tetapi dalam peristiwa Mi'raj Rasulullah ini, Nabi Musa memiliki peran besar bagi umat Rasulullah ini. Ini artinya bahwa orang yang sudah wafat, mereka memiliki tasarruf. Apa artinya tasarruf? Mereka dapat berbuat sesuatu sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah bagi mereka. Allah memberikan kemampuan bagi mereka. Terlebih para nabi
yang dikubur mereka hidup. Demikian disebutkan dalam hadis Rasulullah, al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi itu hidup di kubur mereka. Mereka dalam keadaan salat. Demikian pula para wali Allah. Mereka memiliki apa? Tasarruf. Mereka yang sudah di dalam kubur bukan berarti lantas habis, tidak bermanfaat, selesai urusannya. Tidak, enggak begitu. Para wali Allah hidup di kubur mereka. Ini juga dibuktikan oleh Al-Quran. Bahkan firman Allah, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihin bima atahumullah. Ini ayat menegaskan para syuhada. Para syuhada itu para wali Allah. Syuhada bukan para nabi. Syuhada itu mereka orang-orang yang tinggi derajatnya, disebutkan oleh Allah ahya, bal ahya'un 'inda rabbihim. Mereka hidup. Nah, mereka memiliki tasarruf sebagaimana Nabi Musa memiliki tasarruf. Maka, dan ini bukan kisah isapan jempol. Para wali Allah dalam keadaan tertentu keluar dari kuburan mereka, menolong orang-orang yang kesusahan, menghibur orang-orang mukmin yang sedang bersedih. Keluar kadang-kadang mereka bercampur dengan orang-orang yang hidup tanpa mereka sadari. Ini dikisahkan oleh banyak para ulama dalam berbagai kitab. Syekh Abdul Wahhab Asy'arani misalkan punya kitab namanya At-Tabaqatul Kubra. Kisah-kisah semacam ini banyak sekali di dalamnya. Belum kitab-kitab yang lain. Kitab namanya Jami' Karamatil Awliya karya Syekh Yusuf Ibn Ismail An-Nabhani, juga para ulama lainnya banyak sekali. Isinya beberapa kisah semacam itu. Dan hingga sekarang para wali Allah dapat mereka dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, mereka keluar dari kuburnya kemudian bercampur dengan yang hidup atau bahkan menolong orang-orang yang dalam keadaan kesusahan. Itu pelajaran penting yang dipetik dari apa? Bahwa Nabi Musa memiliki andil besar bagi umat Rasulullah ini dalam diringankannya sholat dari semula 50 jadi 5 waktu. Nggak kebayang kita kalau sholat 50 waktu bagaimana? 5 waktu aja banyak yang kerjain. Begitu Bang Komar. Dan bahkan di antara ketetapan atau apa yang disebutkan oleh para ulama, hukuman orang yang tidak sholat itu dibunuh sebenarnya. Coba itu, kalau benar dilaksanakan, kira-kira di Jakarta sisanya berapa orang itu? Di kampung kita banyakkan yang sholat, tapi yang kagak sholat. Masya Allah. Padahal udah 5 waktu. Padahal kalau dijumlahkan itu waktu sholat 5 waktu dijumlah umpamanya, ya paling seberapa ya? Jauh lebih banyak habis waktu untuk megang HP, buka WhatsApp, buka Facebook, buka Twitter, buka nonton YouTube. Nah, sholat paling berapa menit? Masya Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.